Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi, kita akan memulai renungan kita hari ini Selasa 18 Februari 2025. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan napas kehidupan kami kepada kami Bapa, dan kami telah siap memulai hari-hari kami. Sebelum kami memulai pekerjaan atau aktivitas kami hari ini, kami mau membaca, mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya Bapa, agar menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati agar kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 243. Sai berengi partonggolan nadi ginjangi idaonmu amonangan ni tuhatai debata dodongan nami imata jobe tupal hangoluanido jalo otabe. Burjutole Nina Jesus ai tibu auro ale Tuhan rohanami sahibul diho debata dodongan nami imatau jobe tupal hangoluanido jalo otabe. Nats renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Yesus menderita demi kita. Inilah yang cocok menggambarkan ayat hari ini. Orang lain menderita, tetapi kita yang mengalami kesenangan. Tentu jika ini terjadi di tengah perkawanan, hubungan keluarga, kita akan disebut sebagai manusia kejam, tega, raja tega, dan sebagainya. Memang jika diperhatikan, itulah yang sering terjadi. Lihatlah bagaimana dalam pertandingan. Bukankah satu pihak menangis, satu pihak lagi tertawa gembira? Yang satu harus kalah dan menderita, supaya yang satu lagi menang dan tertawa gembira. Seperti itulah yang terjadi dengan Tuhan kita. Dia harus mati supaya kita memperoleh kehidupan. Dia harus kalah supaya kita dimenangkan. Dia harus menjadi miskin supaya kita menjadi memperoleh harta yang mulia. Apakah dengan itu kita menjadi manusia yang kejam? Tentu tidak. Justru itulah yang harus dilakukan oleh Allah, karena Dia tidak menginginkan kita menjadi binasa.
tetapi sebaliknya, Dia menginginkan kita hidup. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya kuasa Allah yang bisa mengubah penderitaan Yesus menjadi sukacita. Lihatlah, bukankah setelah Yesus mati, Allah membangkitkannya? Setelah Yesus disalib, bukankah justru di situ kemenangannya? Setelah kita dirampasnya dari sengat maut dan menjadikan kita miliknya, maka iblis itu telah dikalahkan. Kita menang karena Yesus. Kita hidup karena Yesus. Kita bebas karena Yesus. Inilah yang dilakukan Allah melalui Anak-Nya Yesus Kristus. Ganjaran untuk mendatangkan kemenangan keselamatan bagi kita adalah dengan kekalahan dan kematiannya di kayu salib. Kita jadinya bersukacita dan bergembira dan menyorakkan haleluya oleh karena kemenangan ini. Seperti dalam nyanyian buku ND nomor 96 ayat 1. Haleluya, haleluya, nungahe he Yesusi. Haleluya, haleluya, nungahe he Yesusi. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami akan karya penebusan-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk taat, untuk selalu menghargai penderitaan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan, dengan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 191. Renungkan kasih setianya Engkau yang tak setia. Renungkan pengorbanannya membela umatnya. Karena itu tobatlah, taati Tuhanmu. Jauhkan semua yang jahat dan semua dosamu, dan semua dosamu. Bayangkan betapa berat derita Tuhanmu. Hayati dan syukurilah di dalam hidupmu. Akuilah semua dosamu kepada penebus, supaya engkau bahagia duduk di sisinya, duduk di sisinya. Mari kita tutup renungan kita. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.